Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita akan belajar tentang sains. Apa sih sains itu dan apa sih pentingnya sains itu? Dengan sains kalian akan ikut dalam memajukan kehidupan di dunia ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Apa sih yang dimaksud besaran, satuan, dan pengukuran? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita? Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, kita tidak salah dalam melakukan pengukuran suatu benda sehingga tidak menimbulkan kerugian yang besar. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apakah yang kalian amati? Ya, di sana ada toko kain. Penjual kain sedang mengukur kain yang ingin dibeli oleh pembeli. Bagaimana kita dapat menerapkan konsep besaran, satuan, dan pengukuran dalam kegiatan tersebut? Nah, misalnya ini, penjual kain mengukur panjang kain 2 meter. Di sini, panjang termasuk besaran. 2 di sini adalah angka yang merupakan nilainya, dan meter adalah satuan. Alat ukur yang digunakan yaitu meteran, dan kegiatan yang dilakukan disebut dengan pengukuran. Nah, kita bahas dulu tentang besaran. Syarat besaran yaitu segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contoh, tinggi saya 1,8 meter. Suhu tubuh kita 36 derajat Celcius. Nah, mengapa besaran dinyatakan dalam angka? Dan mengapa tidak memakai kata sifat? Jawabannya, karena kata sifat itu terbatas. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalnya, pulpen ini panjangnya sekian. Mobil ini cukup panjang. Nah, coba. Pesawat ini sangat besar. Nah, bagaimana dengan besarnya kota? Dan bagaimana pula dengan besarnya provinsi? Seberapa besar? Terus, seberapa besar bumi? Dan seberapa besar tata surya ini? Kita akan susah mendeskripsikannya karena kehabisan kata-kata. Nah, ketika kita menyatakan dengan angka pada benda-benda tersebut, maka tidak akan ada masalah. Sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, selalu dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang pulpen 15 cm, kecepatan mobil 60 km per jam, panjang pesawat 71 meter. Nah, tidak akan ada masalah kan? Nah, coba, adakah yang bisa diukur tapi tidak dinyatakan dengan angka? Jawabannya ada. Coba contoh berikut. Seberapa besar rasa hormat kita terhadap guru? Seberapa besar rasa lapar kita? Dan seberapa besar rasa cinta kita terhadap sesama? Itu semua bukan merupakan besaran. Sekarang kita membahas tentang satuan. Apa itu satuan? Apakah setiap besaran mempunyai satuan? Ada besaran yang tidak memiliki satuan. Contohnya, indeks bias. Untuk besaran yang mempunyai satuan, satuan dipakai sebagai skala pembanding. Nah, misalnya, jarak rumah kita ke sekolah 10 km. Dalam satu hari, pulang pergi, kita menempuh 20 km. Nah, untuk satu minggu, kamu menempuh 100 km. Dan selama satu bulan, kamu menempuh 460 km. Nah, perlu kalian ketahui, jarak Semarang ke Jakarta 461 km. Nah, berarti dalam satu bulan, kalian sama saja dengan menempuh jarak Semarang ke Jakarta. Hebat bukan? Betapa pentingnya satuan baku atau satuan standar. Nah, mengapa? Saksikan video berikut ini. Kembali kita bertemu di acara Mari Kita Memasak. Kita akan memasak mie omelet. Sebelumnya kita akan siapkan bahannya terlebih dahulu. Lagi ngapain, Dek? Lagi masak, Ma. Kan aku mau jadi master chef. Wah, pinter ya anaknya Mama. Tak tunggu ya masakannya. Oke, Ma. Kayaknya masakanku selesai juga. Ma, ayo Ma,
makan. Ya. Tak coba ya, Jeng. Iya. Asinnya. Kamu kasih kalian seberapa ini, Jeng? 1 sendok, Ma. Masa 1 sendok, Jeng? Kok asin? Tak kasih 1 sendok, Ma, sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai, Jeng? Segini, Ma, sendoknya. Hah? Bagaimana? Jika tidak ada satuan baku, maka akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diciptakanlah satuan baku atau satuan internasional yang disingkat SI. Contohnya, meter satuan dari panjang, kilogram satuan dari massa, dan detik satuan dari waktu. Misalnya, panjang mobil 4 meter. Orang di Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa semuanya akan dapat mengerti. Adakah satuan tak baku? Ada. Contohnya inch, satuan dari panjang, dan pounds, satuan dari massa. Tetapi satuan tersebut jarang digunakan. Nah, mari kita simpulkan pelajaran kali ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Satuan dipakai sebagai skala pembanding. Satuan yang dipakai yaitu satuan baku atau satuan internasional. Dan pengukuran yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan.